Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Apa kabar ayah dan bunda semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar interaksi manusia dengan lingkungan laut dan pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat pesisir. Subtema 2, pembelajaran ketiga dan keempat. Oh ya anak-anak, sebelum belajar, jangan lupa untuk sholat duha dulu ya, untuk zikir pagi dulu dan membaca doa sebelum sholat. Pelajaran pertama yaitu interaksi manusia dengan lingkungan laut. Manusia dan alam tidak dapat dipisahkan. Alam menyediakan segala kebutuhan manusia dalam bentuk sumber daya alam. Manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk bertahan hidup. Bagi orang-orang yang tinggal di pesisir pantai, tentu tidak asing dengan aktivitas nelayan menangkap ikan. Sebagian besar masyarakat pesisir pantai bermata pencaharian sebagai nelayan. Nah, ini contohnya. Masyarakat pesisir corak kehidupannya bergantung dengan potensi dan kondisi sumber daya yang terdapat di laut. Lingkungan laut memiliki potensi yang sangat besar. Potensi laut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Laut merupakan habitat alam ikan yang dapat dimanfaatkan oleh nelayan. Selain itu, air laut juga dapat dimanfaatkan untuk budidaya garam. Nelayan tradisional memanfaatkan angin untuk menggerakkan perahu layarnya. Nelayan menggunakan angin darat untuk berangkat melaut pada malam hari dan ketika pulang pada pagi hari. Dalam melaksanakan kegiatannya, nelayan menggunakan berbagai teknik, ada yang memancing, menjala, menjaring, dan memanah, dan alat-alat tangkapnya pun sangat beragam. Ada menggunakan teknik tangkap seperti pancing, ada yang menggunakan jala, jaring, bubu, panah, dan tombak. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh petani garam. Pembuat garam memanfaatkan lahan di sekitar pesisir untuk ladang garam. Lahan tersebut akan dialiri air laut, kemudian diuapkan dengan memanfaatkan panas dari sinar matahari. Setelah diuapkan selama 7 hari, air laut akan berubah menjadi kristal garam. Beberapa pembuat garam merebus air laut untuk membuat garam. Kegiatan pembuat garam memanfaatkan lahan pesisir menunjukkan bahwa manusia memanfaatkan lingkungan dengan cara mengolahnya. Nah, yang berikut adalah contoh lain dari kegiatan manusia di lingkungan laut. Ini adalah gambar seorang nelayan yang sedang menjemur ikan yang akan dikeringkan. Anak-anak pernah lihat ikan asin di pasar atau ibu pernah membelinya di rumah? Nah, ini adalah langkah awal dari petani sebelum sampai pada konsumen. Nah, ini adalah beberapa interaksi yang dilakukan oleh masyarakat dengan lingkungan laut. Nelayan tradisional memanfaatkan angin menggerakkan perahu layarnya, dan pembuatan garam memanfaatkan panas dari sinar matahari. Selain itu, interaksi masyarakat pesisir dengan lingkungan laut menghasilkan karakteristik masyarakat yang dinamis dan keras. Mengapa? Karena kondisi laut yang tidak menentu menyebabkan hasil tangkapan nelayan tidak maksimal, membuat nelayan harus berpindah-pindah tempat untuk mencari ikan. Materi berikutnya yaitu pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat pesisir. Seperti kita ketahui bahwa di pesisir pantai banyak masyarakat yang memanfaatkan sumber daya ekosistem laut. Salah satunya adalah berjualan ikan. Nelayan akan membawa semua hasil tangkapan ke pelabuhan ikan. Para nelayan setelah pulang melaut pada pagi hari langsung menuju pelabuhan ikan. Tujuannya agar ikan masih dalam kondisi segar saat dijual. Ikan hasil tangkapan kemudian dibawa menuju TPI atau tempat pelelangan ikan. Ikan-ikan daripada nelayan dikumpulkan di TPI untuk dilelang. Di tempat ini terjadi transaksi antara nelayan sebagai pemilik ikan
dan pedagang ikan sebagai pembeli. Sistem perputaran ekonomi di wilayah pesisir tidak jauh berbeda dengan kegiatan dari pemanfaatan sumber daya ekosistem laut. Nah, contohnya sudah Bu Guru sebutkan tadi ya. Proses transaksi di TPI menggunakan sistem lelang. Proses lelang dimulai dari harga terendah sesuai permintaan dari nelayan pemilik ikan. Pedagang dengan harga tawaran tertinggi berhak untuk membeli ikan. Selanjutnya, ikan-ikan itu akan didistribusikan ke pedagang kecil di distribusi barang dari nelayan hingga konsumen. Kegiatan ini membawa dampak membangun secara ekonomi. Setiap orang yang terlibat dalam proses lelang memiliki peran tersendiri. Meskipun demikian, proses lelang tidak terjadi di semua wilayah pesisir. Di Lembata, proses transaksi ekonomi masih melalui barter atau tukar-menukar barang. Ikan hasil tangkapan nelayan akan dibawa ke pasar barter. Di pasar tersebut, ikan akan ditukar dengan hasil bumi dari wilayah gunung. Ikan akan ditukar dengan jagung, padi, dan sayur-sayuran. Pasar barter di Lembata menjadi tempat bertemunya budaya masyarakat pesisir dengan budaya masyarakat pegunungan. Kedua kelompok masyarakat tersebut dapat berinteraksi, melakukan kegiatan ekonomi tanpa memandang perbedaan. Mereka saling memenuhi kebutuhan tanpa konflik karena perbedaan budaya. Secara tidak langsung, keberadaan pasar barter mendorong pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, setelah Bu Guru jelaskan tadi, tugas tematik hari ini untuk anak-anak adalah yang pertama, membuat clipping gambar kegiatan interaksi dan ekonomi masyarakat pesisir. Setelah itu, beri penjelasan di setiap foto ya anak-anak. Setelah selesai, foto kirimkan via WA kepada guru kelas masing-masing. Tugas yang terakhir yaitu mengerjakan tugas di buku paket halaman 52 sampai 53 dan halaman 56 sampai halaman 57. Terima kasih untuk anak-anak hari ini ya. Semangat belajar, jaga kesehatan, dan jangan lupa istirahat yang cukup. Dan untuk bunda dan ayah di rumah, tetap semangat juga dalam mendampingi belajar Ananda di rumah. Semoga Allah selalu memudahkan kita dalam menyelesaikan tugas-tugas hari ini. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.